Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, tentunya kita kaum muslimin mengetahui tentang sahabat Nabi yang bernama Umar radhiyallahu an. Beliau dijuluki singa padang pasir. Bagaimanakah kisah Umar radhiyallahu an memeluk Islam? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Umar radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang namanya telah menjadi suatu kebanggaan bagi kaum muslimin hingga hari ini. Nama itu membuat semangat iman menjadi meningkat dan menggetarkan hati-hati orang kafir selama 1300 tahun yang lalu hingga kini. Dahulu sebelum masuk Islam, ia sering mengganggu dan menyakiti orang-orang yang masuk Islam, dan ia pun sering menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia pernah sengaja hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, orang-orang kafir mengadakan musyawarah di antara mereka. Mereka memusyawarahkan apakah ada orang yang siap untuk membunuh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar radhiyallahu an segera menyahut, "Sayalah yang akan membunuhnya." Orang-orang pun berkata, "Betul, memang engkaulah yang pantas melakukannya." Umar radhiyallahu an langsung menghunus pedangnya dan pergi meninggalkan tempatnya. Ia berjalan dengan tujuan akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang sahabat dari kabilah Zuhro yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam riwayat lain, ada yang menyebutkan sahabat lainnya. Sa'ad radhiyallahu an bertanya kepada Umar, "Mau pergi kemanakah engkau, wahai Umar?" Jawab Umar, "Saya akan membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Na'udzubillah min zalik," Sa'ad menjawab, "Jika demikian, Banu Hashim, Banu Zuhra, dan Banu Abdi Manaf tidak akan berdiam diri untuk perbuatanmu ini. Mereka pasti akan menuntut balas dengan membunuhmu." Umar terkejut dan gelisah dengan ancaman itu. Lalu Umar berkata, "Oh, nampaknya engkau pun telah meninggalkan agama nenek moyang kita." Saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas telah masuk Islam. "Jika demikian, engkaulah yang akan kubunuh terlebih dahulu." Umar radhiyallahu an segera menarik pedangnya. Sa'ad radhiyallahu an pun menyahut, "Ya, saya memang telah Islam." Maka Umar radhiyallahu an langsung menghunuskan pedangnya sebelum keduanya bertarung. Sa'ad radhiyallahu an berkata kepada Umar, "Hai Umar, dengarkanlah dulu mengenai berita di rumahmu. Saudaramu yang perempuan dan iparmu keduanya telah masuk Islam juga." Mendengar berita itu, Umar radhiyallahu an sangat marah dan langsung pergi ke rumah saudarinya. Ketika itu, di rumah saudari perempuan Umar radhiyallahu an ada sahabat Khabbab radhiyallahu an. Dengan menutup seluruh pintu dan jendela, maka suami istri itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba Umar radhiyallahu an datang dan berteriak supaya dibukakan pintu. Mendengar suara Umar, Khabbab radhiyallahu an segera bersembunyi dan meninggalkan lembaran-lembaran ayat Al-Quran. Lalu saudari perempuannya membukakan pintu dengan tangannya. Umar radhiyallahu an langsung memukul kepala saudari perempuannya sampai kepala wanita itu mengeluarkan darah segar. Umar radhiyallahu an berkata, "Kamu mengkhianati dirimu sendiri. Kamu telah ikuti agama yang jelek itu." Kemudian Umar radhiyallahu an masuk ke dalam rumah tersebut dan bertanya kepada saudarinya, "Apa yang sedang kamu perbuat dan suara siapa yang telah aku dengar tadi?" Saudari perempuannya menjawab, "Kami sedang membicarakan hal biasa." Umar pun bertanya, "Apakah kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru?" Saudara iparnya menjawab, "Bagaimana apabila agama baru itu ternyata lebih baik?" Dengar hal itu, Umar langsung menarik janggutnya dan mendorongnya hingga terjatuh. Lalu Umar memukulinya sampai puas di atas tanah. Saudari perempuan Umar radhiyallahu an berusaha memisahkan mereka, tetapi mukanya pun ditampar keras oleh Umar radhiyallahu an.
sampai bibirnya penuh dengan darah, padahal ia adalah saudari perempuan Umar radhiyallahu an sendiri. Kemudian saudara perempuannya berkata, "Hai Umar, apakah kami dipukul hanya karena kami telah masuk Islam?" "Memang benar, kami sudah masuk Islam. Apa yang ingin engkau lakukan kepada kami, lakukanlah." Setelah itu, pandangan mata Umar radhiyallahu an tertuju kepada lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran yang tergeletak karena tertinggal begitu saja. Pada mulanya, ia sangat marah, tetapi sesaat kemudian sudah sedikit mereda. Dan ia merasa malu atas perlakuannya terhadap saudara perempuannya, sehingga menyebabkan darah menetes dari wajah saudarinya sendiri. Umar radhiyallahu an berkata, "Bagus, sekarang katakan apa ini?" Saudarinya menjawab, "Kamu tidak suci dan lembaran ini tidak boleh tersentuh oleh tangan yang tidak suci." Untuk beberapa saat Umar radhiyallahu an belum siap untuk bersuci, tetapi kemudian ia bersedia untuk mandi dan berwudu. Setelah mandi dan berwudu, Umar radhiyallahu an mengambil lembaran-lembaran tersebut lalu membacanya. Ternyata di dalamnya memuat surat Toha, dan ia pun terus membacanya hingga ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Al-Quran Surat Toha ayat ke-14. Selesai membaca ayat-ayat tersebut, Umar radhiyallahu an langsung berubah. Ia berkata, "Sekarang pertemukanlah aku dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mendengar hal itu, Khabbab radhiyallahu an segera keluar dari tempat persembunyiannya sambil berkata, "Hai Umar, aku sampaikan kabar gembira untukmu. Kemarin pada malam Jumat, aku mendengar Rasulullah SAW berdoa, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal, siapa saja dari keduanya yang lebih engkau sukai, karena kekuatan keduanya sangat terkenal dan sekarang telah diketahui bahwa doa Nabi telah dikabulkan kepadamu.' Setelah kejadian tersebut, beliau pun dipertemukan dengan Rasulullah SAW dan beliau masuk Islam pada waktu subuh hari Jumat. Islamnya Umar radhiyallahu an adalah suatu pukulan berat bagi kaum kafir Quraisy. Tetapi walaupun demikian, kaum muslimin hanyalah jemaah yang amat sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah musyrikin di Mekah. Apalagi jika dibandingkan dengan orang-orang kafir di seluruh jazirah Arab. Namun keadaan yang demikian menimbulkan semangat baru bagi kaum muslimin. Dan kaum musyrikin pun telah menambah usaha mereka untuk menghentikannya. Berbagai macam cara telah mereka coba, tetapi kaum muslimin semakin bertambah keberaniannya. Sehingga mereka pun berani untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Masuk Islamnya Umar radhiyallahu an adalah suatu kemenangan bagi kaum muslimin, dan hijrahnya Umar radhiyallahu an adalah pertolongan bagi kaum muslimin. Dan kekhalifaannya adalah rahmat bagi kaum muslimin." Asadul Ghobah. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah sahabat Nabi Umar radhiyallahu an. Semoga menjadi jazbah semangat untuk kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.